Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya sampai hari ini kasih setiamu kepada kami semua. Tutup bungkus kami dengan bilu darah anak domba Allah. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap terima mujizat Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih worship leader, singer. Baik Bapak Ibu, arahkan ke depan. Ya, terus perhatian. Saya ingin menyambung khotbah saya. Ya, 2 hari berturut-turut ya. Saat Maisong kemarin, hari apa itu ya? Hari Kamis ya. Kemudian pemakaman ya di Tiongting. Ini Jumat ya, benar ya? Ya. Saya akan sambung hari ini supaya tuntas, supaya Bapak Ibu bisa paham dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang tidak hadir kemarin, ya pada waktu anak saya meninggal pulang ke surga begitu ya, bisa juga diberkati. Ya firman Tuhan ya berjudul bila manakah waktunya tiba. Bila manakah waktunya tiba. Ya itu ya enggak apa-apa lah, bila waktunya tiba ya, ya bila manakah waktunya tiba. Ya kita lihat saja Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayat 33. Kita mau baca bersama-sama. Bersedia? Oke ya. Daripada buka handphone kelamaan, lihat saja di depan sudah disiapkan. Ya, 3, 2, 1. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kata sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, ini menunjukkan ketidakpastian dalam hidup manusia. Ya, kapan kita mesti pulang ke surga? Yang dibahas di sini bila manakah waktunya tiba, bisa saja ya kita pulang ke sana atau kita dijemput. Bapak Ibu suka mana ya? Kira-kira ya enak mana ya? Dijemput atau pulang sendiri? Tapi tahu jalannya. Ya semuanya luar biasa ya. Mengapa harus demikian? Ya, mengapa harus demikian? Akankah Allah kita ini memegang manusia? Ya tentu saja jawabnya tidak. Ya, terselubungnya masa depan atau hidup kita esok hari adalah supaya kita menjalani hari-hari kita setiap hari ini sukacita mas seterusnya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Dokter berdasarkan fakta medis terkadang yakin bahwa sebentar lagi pasiennya itu meninggal. Ya, meski dia sendiri tidak tahu nanti jam berapa, hari apa meninggalnya pasiennya itu. Ya. Lalu kata yang keluar dari mulut dokter biasanya membuat bikin cemas semua orang. Ya, dan perkataan itu biasanya begini, sudah tidak ada harapan. Dah, kalau sudah begitu udah deg-degan kita nih, cemas loh. Nah, meskipun belum tahu diberitahu dan itu belum tentu terjadi. Ya, sudah tidak ada harapan. Kalau Tuhan ngasih tahu, anakku, jam 10 pagi hari Jumat misalnya, tanggal ini aku akan menjemputmu pulang. Mungkin cemas juga. Tuhan begitu baik kepada kita, agar kita selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ada remaja baru meninggal, ada yang lansia, kemudian dijemput Tuhan, bisa macam-macam. Pada waktu kemarin perjalanan ke Delingan, ada seorang pemuda terkapar di depan kampus UNS, geletak di jalan begitu. Ya, terus iring-iringan kita tidak tahu apakah pemuda itu tewas di jalan atau tidak. Kita harus meninggalkan kekayaan kita dan semua. Kejadian 6-8. Atau mungkin seperti orang-orang di kota Sodom,
tingkat moralitasnya sedang baik. Bisa saja. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang pertama, tentu saja pertobatan. Apa Bapak Ibu? Pertobatan. Saya mengalami itu ketika saya hidup dalam kekacauan luar biasa. Saya ikut setan, kemudian Tuhan memaksa saya untuk bertobat. Itu lain cerita. Kalau saya memang dipaksa Tuhan untuk bertobat. Pertama kali saya ditemui, ketika dia muncul, dia mengatakan engkau harus bertobat. Kalau tidak bertobat, aku lempar engkau ke tempat tidur, mati tidak, hidup tidak. Jadi apa itu? Kalau bahasa Jawa, kembang amben, bunga tempat tidur, terlentang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tergantung orang lain yang merawat. Kemudian saya pikir saya harus bertobat. Nanti kalau tidak bertobat, saya kasihan dengan anak saya. Nasibnya gimana? Yang ngasih makan siapa? Dulu saya punya pikiran seperti itu. Itu di sukses karir saya, baik di politik juga maupun di bisnis. Kemudian saya tantang pendeta-pendeta untuk bisa melepaskan ilmu saya. Tidak ada seorang pun pendeta yang siap. Mereka pada takut, karena saya ngomong, kalau mau melepaskan apa yang saya punya, ilmu-ilmu saya, pasti dia akan muntah darah. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang menyediakan diri. Saya bawa itu semua jimat-jimat saya. Saya bawa ya semua yang saya punya. Dan Pak Pendeta itu gampang saja, dia nggak pakai ilmu, cuma dalam nama Yesus engkau setan iblis keluar. Lihat Pak Pendetanya nggak muntah-muntah, saya yang muntah-muntah. Ya, semuanya lepas. Itu pun saya belum mau 100% bertobat. Ketika Tuhan minta saya menjadi gembala, dan mungkin ribuan kali saya sudah bersaksi, ada suara, kalau tidak mau menjadi pendeta, anakmu aku bawa pulang. Dan benar, jam 8 pagi anak saya demam, sakit, jam 8 malam anak saya meninggal. Memang Tuhan paksa saya, tetapi saya bersyukur. Saya tidak tahu kapan waktuku tiba. Saya tidak tahu kapan waktu saya tiba. Dan sekarang saya katakan, Tuhan, aku siap sekarang. Pada waktu saya katakan, aku siap Tuhan sekarang, aku nggak mati-mati Bapak Ibu. Saya nggak. Saya kemarin iri itu dengan anak saya. Wah, enaknya Pak Sugianto ini sudah pulang. Ya, saya belum pulang-pulang. Ya, nanti tunggu waktunya tiba. Saya nggak ada ketakutan karena saya mengenal Dia sebaik-baiknya. Pada waktu saya keluar dari tubuh saya mati berjumpa dengan Dia, itu yang membuat saya menjadi orang yang sangat-sangat percaya kepada Dia. Karena saya bertemu tatap muka. Saya biasa bertemu dengan banyak jin-jin. Tapi sekarang saya bertemu dengan Allah yang saya puja, Yesus yang saya kenal. Aku cinta padamu Tuhan, melebihi diriku sendiri. Jadi cengeng. Baik. Ya itulah. Ya, pertobatan harus berbalik kepada Kristus. Karena waktunya tidak lama lagi terhadap kita semua. Kalau kita tinggal di dalam Dia, berbalik kepada Kristus, kita ini safe sebetulnya. Aman. Tidak akan binasa. Mengapa kepada Kristus? Kenapa tidak kepada yang lain? Banyak tawaran. Kalau di supermarket di dunia ini ada banyak tawaran, tapi kita pilih Kristus. Mengapa? Dia mengatakan demikian, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 15 ayat 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 16, ayat yang ke-6. Itulah kita memilih Dia, sehingga kita safe. Iya kan? Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita aman, tenang. Iya. Anda yang takut mati?
Nggak ada. Dan, aduh, jangan dulu. Ya, mesti begitu kan ya, itu normal. Ya, normal. Kemarin ada anak muda yang saya tanya, jangan dulu, aku belum menikah. Ya, ya sudah, alasannya belum menikah. Ya. Baik. Tapi yang terpenting kembali saya katakan, ayo semuanya berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, tetap intimacy with God itu terus ya. Ini sudah saya pernah khotbahkan. Ya. Intimacy with God. Saya sudah khotbahkan ini. Bukan sebaliknya. Isolasi. Isolation. Kita harus terus intim dengan Tuhan. Ada keintiman, intimasi. Ada keintiman. Ini adalah kunci. Bangunlah terus hubunganmu dengan Tuhan semakin erat setiap hari. Teruslah terhubung dengan Dia. Kalau Bapak Ibu HP Bapak Ibu lemot sedikit, baterai mulai habis, cepet-cepet cari listrik supaya terhubung kembali. Kenapa tidak kita dengan Tuhan? Kalau benda saja yang sederhana Bapak Ibu tergopoh-gopoh, takut sampai baterainya lowbat, mati. Ya. Kenapa tidak kita dengan Tuhan? Teruslah intim dengan Tuhan. Ya. Teruslah terhubung dengannya. Karena semua persiapan untuk kekekalan di sana itu ada pada diri Yesus. Ada dalam dirinya. Kristus adalah segalanya. Dikatakan di sini Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pertobatan, kemudian intim dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menjaga dan terus meningkatkan kualitas hidup. Orang bisa tetap hidup, tetapi apakah orang itu berkualitas atau tidak? Hidup yang terus menerus dalam Tuhan, konsisten, ya, konsistenlah dengan Tuhan. Tahun boleh berganti, 2024 sebentar lagi 2025 boleh berganti, tetapi hubunganmu dengan Tuhan jangan sampai terputus. Ya, kualitas hidupmu bersama dengan Dia jangan sampai pudar. Kita harus terus meningkatkan kualitas hidup kita sebaik-baiknya dari hari ke hari, dan terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian terus aktif melayani Tuhan dan sesama. Sampai kapan? Sampai kapan itu? Sampai memiliki kualitas hidup sama seperti Kristus. Semuanya setuju? Sampai waktunya benar-benar tiba. Semua yang sudah disebut tadi, pertobatan, intim, kemudian meningkatkan apa tadi sini? Kualitas hidup. Ya, ini terus diupayakan. Ya, Bapak Ibu dan saya harus terus mengupayakannya, memperjuangkannya sampai akhir, sampai pada waktunya tiba. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya memuji Tuhan.